Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Intani dengan NPM 2269108285 dari kelas 6C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Siswa Sekolah Dasar. Latar belakang penelitian saya yaitu membaca adalah proses memahami dan menginterpretasikan simbol-simbol tulisan seperti huruf dan angka untuk mendapatkan informasi atau makna dari teks tersebut. Aktivitas ini melibatkan kemampuan kognitif yang kompleks termasuk pengenalan kata, pemahaman konteks, dan analisis isi. Kesulitan membaca permulaan pada siswa sekolah merupakan tantangan yang signifikan dalam dunia pendidikan, di mana kemampuan membaca menjadi fondasi penting dalam keberhasilan akademik dan literasi siswa. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan membaca, seperti lambat mengenal huruf dan sulit menggabungkan suku kata. Banyaknya siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan sehingga berdampak pada prestasi mereka di sekolah dan dapat menghambat proses belajar secara keseluruhan. Dalam pembelajaran membaca permulaan, terdapat beberapa kesulitan yang dirasakan oleh siswa. Yang pertama, belum mampu menyebutkan beberapa huruf konsonan. Yang kedua, belum mampu membaca diftong, vokal rangkap, dan konsonan rangkap. Yang ketiga, cepat lupa kata yang telah diejanya. Yang keempat, melakukan penambahan dan penggantian kata. Yang kelima, waktu mengeja yang cukup lama. Dan yang terakhir, belum mampu membaca dengan tuntas. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengenali lebih dalam mengenai kesulitan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar dengan menganalisis bentuk-bentuk kesulitan yang muncul, penyebabnya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, beberapa siswa di kelas rendah masih belum mampu membaca bunyi huruf dan kata dengan baik. Yang kedua, sebagian besar siswa tidak memiliki kemampuan membaca yang lancar dan tidak dapat memahami teks yang sederhana. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam analisis ini hanya mencakup kesulitan membaca permulaan yang dialami oleh siswa kelas 1 sekolah dasar. Dan jenis kesulitan membaca yang dianalisis seperti aspek pengenalan huruf, suku kata, dan pemahaman kalimat sederhana. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja jenis kesulitan membaca yang dialami oleh siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi jenis kesulitan membaca permulaan yang dialami oleh siswa sekolah dasar. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan tentang teori pembelajaran membaca permulaan dan kemampuan untuk menyediakan data empiris sebagai referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah yang pertama membantu guru merancang metode pembelajaran membaca yang efektif. Yang kedua memberikan panduan bagi orang tua dalam mendukung anak belajar membaca. Yang ketiga membantu siswa mengatasi kesulitan membaca permulaan. Yang keempat memberikan masukan kepada sekolah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan literasi. Selanjutnya di bab 2 ada kajian teori. Menurut Alwisiameo 2021, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca untuk memperoleh suatu pesan yang hendak disampaikan melalui media kata atau bahasa tulis yang dimiliki oleh seseorang dalam menyimak, berbicara, dan menulis. Menurut Leonardo 2022, membaca permulaan merupakan pembelajaran di mana siswa belajar mengenal huruf, menjadi bunyi bahasa dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, dengan menitik beratkan pada aspek tulisan, lafal, dan intonasi yang wajar. Menurut Silmi 2022, kesulitan belajar membaca merupakan keterlambatan dalam kemampuan membaca, terutama kesulitan dalam menghubungkan kata-kata menjadi kalimat. Membaca adalah suatu kegiatan yang melibatkan
pengaitan antara simbol-simbol tulisan dengan suara bahasa yang dimengerti, sehingga menghasilkan pemahaman akan makna. Membaca permulaan adalah keterampilan penting yang harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Kesulitan siswa dalam belajar membaca permulaan yaitu karena masih adanya siswa yang memiliki kekurangan dalam penglihatan, ketidakmampuan menganalisis kata menjadi huruf-huruf, ketidakmampuan memahami sumber bunyi, kesulitan mengurutkan kata-kata dan huruf, membaca kata demi kata, dan ketidakmampuan dalam berpikir konseptual. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama ada penelitian dari Laville dan Adela 2024 yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan membaca siswa sekolah dasar melalui kajian literatur sistematis. Hasilnya menunjukkan kesulitan dalam mengeja, memahami bacaan, dan membaca kalimat utuh yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat dan motivasi, dan faktor eksternal yaitu dukungan orang tua dan metode pengajaran. Penelitian ini menekankan pentingnya peran guru dan orang tua serta pendekatan inovatif dalam pembelajaran literasi. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ira Yuliana, Raden Sumiadi, dan Nunung Mardiati 2024 yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 2 di SDN 1 Dangyang. Penelitian ini mengidentifikasi masalah membaca siswa kelas 2 melalui metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan kesulitan dalam menyebutkan, membedakan huruf, dan mengeja, serta kurangnya motivasi dan minat dipengaruhi oleh lingkungan belajar dan perhatian orang tua. Kesimpulannya, tantangan membaca dapat menghambat kemajuan belajar sehingga penting untuk mengatasi penyebab kesulitan agar keterampilan membaca siswa lebih meningkat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang mendalam dan konseptual. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan kata yang tepat dan diteliti secara terstruktur. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran lengkap tentang masalah membaca permulaan. Penelitian deskriptif kualitatif bekerja dengan subjek penelitian secara langsung untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan makna dari fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 03 Langsat Permai di Desa Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini relevan untuk tujuan penelitian karena ada siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, mulai dari bulan April dan berakhir pada bulan Mei 2025. Agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar, penjadwalan ini disesuaikan dengan kegiatan belajar siswa. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 1 sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam membaca permulaan. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung. Adapun sumber data primer di sini adalah berupa hasil wawancara dengan guru di SD Negeri 03 Langsat Permai yang berhubungan tentang kesulitan membaca permulaan yang dialami oleh siswa. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau tangan kedua, seperti sumber tertulis pemerintah atau perpustakaan. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah observasi yang dilakukan peneliti sebagai pendukung data primer di atas.
Selain observasi juga dilakukan dengan dokumentasi sebagai data pendukung untuk melihat status dan data-data subjek di dalam penelitian ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Peneliti menggunakan observasi terstruktur dengan mengamati langsung aktivitas membaca siswa di kelas. Lembar observasi mencakup aspek seperti pengucapan, kecepatan membaca, dan pemahaman teks yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kesulitan membaca yang dialami oleh siswa sekolah dasar. Yang kedua ada wawancara. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu guru kelas 1 sekolah dasar dan siswa kelas 1 sekolah dasar. Adapun yang ingin diwawancarai adalah hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam kesulitan membaca permulaan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi penelitian mencakup catatan perkembangan siswa, materi ajar, dan laporan kegiatan membaca. Tujuannya untuk menggambarkan kesulitan membaca permulaan siswa dengan catatan menunjukkan kemajuan, materi ajar dievaluasi, dan laporan memberikan informasi tentang interaksi siswa. Analisis dokumen ini membantu peneliti memahami kesulitan membaca siswa secara komprehensif. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Peneliti menggunakan instrumen observasi untuk menilai kemampuan membaca siswa dengan memberikan satu paragraf bacaan. Observasi mencakup pencatatan aspek seperti kecepatan membaca, pengucapan, dan pemahaman isi bacaan, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kesulitan membaca yang dialami oleh siswa. Yang kedua ada wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman guru dan siswa tentang kesulitan membaca. Siswa membahas tentang metode mengatasi kesulitan membaca permulaan, sedangkan guru menjelaskan pendekatan pengajaran, proses yang dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pedoman pertanyaan. Yang ketiga ada dokumentasi. Instrumen dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, termasuk catatan perkembangan siswa, materi ajar, dan laporan kegiatan membaca. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesulitan membaca siswa. Dokumentasi ini penting untuk memberikan konteks tambahan yang mendukung data dari observasi dan wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memilih data yang penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Kesimpulan: dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan dan reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan, serta verifikasi data. Kesimpulan dari proposal penelitian ini yaitu kesulitan membaca permulaan merupakan tantangan yang dihadapi oleh sebagian siswa dalam proses penguasaan keterampilan membaca. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan dalam mengenali huruf dan bunyi, kurangnya pemahaman terhadap struktur bahasa, atau masalah perhatian dan konsentrasi. Kesulitan ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk membaca dengan lancar dan memahami teks, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi prestasi akademis mereka secara keseluruhan. Sekian presentasi proposal penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.